Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini, peserta Latsar CPNS Angkatan 5 tahun 2025 dari Kabupaten Nagan Raya. Kali ini saya akan membagikan learning journal agenda 3 mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Pada agenda 3 ini terdiri dari dua sistem pembelajaran, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Satu, pembelajaran secara sinkronus, yaitu pembelajaran tatap muka secara virtual dengan aplikasi Zoom Meeting yang dalam prosesnya peserta dapat secara langsung berinteraksi dengan pengampu dalam tahapan pembelajaran. Pembelajaran ini dimulai dari perkenalan oleh pengampu, lalu dilanjutkan oleh seluruh peserta di kelompok 2. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian diakhiri dengan pemberian tugas individu dan kelompok. Yang kedua, pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran elektronik yang dapat diakses melalui modul yang terdapat pada MOOC. Materi pembelajaran 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, manajemen ASN, di mana manajemen ASN ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan juga efisien, menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta menyediakan ASN yang kompeten, berkinerja tinggi, dan juga responsif terhadap perubahan. Pada manajemen ASN ini, kita mempelajari tentang sistem merit yang merupakan landasan pengelolaan ASN, di mana melalui sistem merit pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja ASN. Contohnya, memastikan promosi, mutasi, hingga pengembangan karir ASN itu sendiri dilakukan secara adil. Penilaiannya berdasarkan kontribusi nyata dan juga kompetensi dari ASN itu sendiri, sehingga meminimalkan faktor subjektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini yang menjadi sangat penting karena melalui sistem merit akan memperkuat akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugasnya dan juga menciptakan transparansi dalam pengelolaan ASN. Melalui sistem merit ini juga, ASN akan bekerja pada lingkungan yang kondusif, profesional, dan juga berkeadilan. Sehingga melalui sistem ini, kita dapat memastikan ASN yang berkualitas memberikan pelayanan publik yang efektif dan juga efisien, dan menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Selanjutnya, manajemen ASN terdiri dari 8 tahapan. Pertama, perencanaan kebutuhan. Kedua, pengadaan. Ketiga, penguatan budaya kerja dan institusi dilakukan melalui implementasi nilai berakhlak dan juga kode etik dan kode perilaku. Keempat, pengelolaan kinerja. Kelima, pengembangan talenta dan karir. Keenam, pengembangan kompetensi. 7, pemberian penghargaan dan pengakuan. 8, pemberhentian. 2. Smart ASN. Smart ASN berfokus pada bagaimana kita sebagai ASN dapat menggunakan dan juga memanfaatkan media digital dengan baik. Untuk mencapai hal itu, kita perlu mengerti tentang literasi digital, di mana sebagai seorang ASN, kita tidak hanya mampu menggunakan alat-alat teknologi, tetapi juga harus bisa bermedia digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Terdapat 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill atau kecakapan digital. Kaitannya dengan kemampuan kita sebagai ASN untuk menggunakan perangkat digital, aplikasi maupun teknologi informasi secara efektif dan juga produktif. Contohnya, mengoperasikan smartphone dan komputer menggunakan aplikasi perkantoran seperti Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. 2. Digital culture atau budaya digital. Kaitannya dengan pemahaman terhadap nilai-nilai, norma, budaya yang berkembang di dunia digital. Contohnya sebagai ASN berpartisipasi positif di sosial media, membangun komunitas yang inklusif dan juga menghormati keberagaman. 3. Digital etik atau etika digital. Kaitannya dengan kesadaran dan juga pemahaman untuk berperilaku etis dan juga bertanggung jawab saat menggunakan media digital. Contohnya, menghargai privasi, tidak menyebarkan hoaks maupun ujaran kebencian. Keempat, digital safety atau keamanan digital. Kaitannya dengan kemampuan kita untuk melindungi data pribadi, identitas digital, dan juga perangkat kita dari kejahatan cyber. Contohnya, dengan cara kita menggunakan kata sandi, menjaga privasi media sosial, dan juga waspada terhadap penipuan online.
Dengan kita menguasai dan juga mengaplikasikan 4 pilar ini, sebagai ASN, kita menjadi lebih siap terhadap tantangan di era digital saat ini. Sekian Learning Journal saya pada agenda 3. Pembelajaran ini memberikan wawasan yang sangat berharga tentang pentingnya kompetensi digital dan juga manajemen ASN yang bersifat merit untuk menciptakan ASN yang profesional, adaptif, dan juga inovatif. Terima kasih.